Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali kita berjumpa dalam ruang podcast pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan di kesempatan ini kita tetap akan berbicara tentang perempuan, anak, tetapi akan lebih banyak spesifiknya ke keluarga dan perkawinan. Untuk topik kali ini kita akan mengangkat dalam judul peran keluarga dalam mencegah pernikahan usia anak. Dan kembali saya menghadirkan narasumber yang luar biasa dan hebat, Ibu Kepala Dinas langsung nih. Apa kabar Ibu Masita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kabar kembali dengan baik. Semoga panjang umur Bu ya, amin, sehat amin, selalu. Amin amin amin. Iya, kalau kita ngomong-ngomong bicara pemberdayaan perempuan dan keluarga, di topik yang lalu kita sudah membahas tentang kekerasan yang berulang perempuan dan anak khususnya dalam rumah tangga. Nah, saya ingin mau membahasnya dulu ini, anak-anak itu kok berani gitu. Apa dampaknya juga, dan juga siapa yang terlibat sebenarnya penentu dari anak yang melakukan pernikahan usia dini. Tapi sebelumnya saya ingin mungkin menyampaikan bahwa di dalam berumah tangga perlukah ada perencanaan Bu, agar itu keluarga bisa sehat, keluarga bisa bahagia, keluarga bisa berdaya, dan keluarga adalah bagian kontribusi yang bisa membesarkan bangsa ini. Keluarga adalah bagian dari menciptakan generasi yang unggul dan berprestasi. Nah, kalau kita ngomong-ngomong berbicara mencegah perkawinan usia anak, sebenarnya hal apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga Bu? Ya, jadi terima kasih atas undangannya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang peran orang tua dalam mencegah pernikahan usia anak. Jadi di dalam pernikahan usia anak sebenarnya kalau kita mau lihat kondisi sekarang banyak faktor. Banyak faktor yang membuat anak-anak itu menikah di usia anak ya. Kita sepakat dulu bahwa usia anak itu adalah mereka yang berada di umur 18 tahun ke bawah, termasuk di dalamnya dalam kandungan. Nah, terkait dengan pernikahan usia anak, sebenarnya tadi saya katakan banyak faktor yang menyebabkan mereka menikah di bawah umur. Pertama, faktor budaya. Di kita ini Bu, masih ada di kalangan orang tua kita yang menganggap bahwa ketika anaknya sudah menginjak remaja, apalagi kalau misalnya mereka sudah haid dan sudah ada yang melirik 2-3 kali, ada yang melamar, mereka merasa bahwa kalau tidak diterima ini lamarannya, maka tidak akan ada lagi rezekinya yang kedua. Itu jadi faktor budaya. Itu masih faktor banyak budaya. Yang kedua faktor ekonomi. Banyak juga di kalangan orang-orang tua kita yang masih menganggap bahwa ketika mereka sudah menikah sudah ada yang bisa membantu perekonomian. Mereka bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, faktor pergaulan bebas ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat realitas sekarang, memang banyak karena faktor budaya, faktor ekonomi. Tetapi sekarang ini kalau kita bicara tentang memaksakan pernikahan kepada anak ini jarang, yang tidak terlalu banyak lagi sekarang, sekalipun masih ada. Tetapi yang banyak terjadi adalah anak-anak itu menikah karena terpaksa. Karena kenapa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Nah, jadi salah satu faktornya adalah pergaulan bebas. Tidak lagi dominan oleh pengaruh budaya. Ya. Ada tetapi tidak seberapa. Ya, itu pun juga disebabkan oleh karena putusnya anak sekolah. Jadi ada tambahan Bu ya. Jadi faktor ekonomi, faktor budaya, faktor putusnya mereka tidak sekolah lagi, sehingga ketika ada yang melirik, ya orang tua merespon untuk menikahkan anaknya. Istilahnya daripada dia tinggal di rumah, lebih baik dinikahkan. Dan yang terakhir adalah pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka mau tak mau harus menikah. Artinya faktor tadi yang disebutkan itulah yang harus bagaimana cara dikendalikan. Nah, kalau kita melihat dari 4 faktor ini, maka sebenarnya peran keluarga itu sangat kuat. Peran keluarga sangat kuat. Orang tua dalam hal melakukan pola asuh kepada anaknya justru harus memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menata pendidikannya. Memberikan penjelasan kepada anak-anak kita bahwa dampak dari pernikahan anak, atau mereka biasa kenal dengan pernikahan dini,
itu sangat-sangat besar dampaknya. Kita berbicara kesehatan, anak-anak yang menikah di bawah umur itu, kalau kita bicara masalah kesehatan, rahimnya itu belum mampu untuk menampung janin, sehingga peluang untuk pendarahan, anak stunting, ya. Jadi benar apa data, ada beberapa data yang mengatakan bahwa penyumbang tertinggi stunting adalah mereka yang menikah di bawah umur. Jadi rahim belum siap, mental belum siap, sehingga 30% perceraian di pengadilan agama itu diakibatkan oleh mereka yang menikah di bawah umur. Nah, peran keluarga di sini adalah itu tadi, memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka fokus untuk belajar dulu. Istilah kami di sana, ijazah dulu baru menikah. Ijazah dulu baru menikah. Ijazah dulu baru menikah. Sukses dulu baru menikah. Sukses dulu baru menikah. Ya, nah, yang paling memang berperan adalah keluarga. Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat. Nah, persoalan yang kita alami sekarang ini adalah di kalangan orang tua kita, memang boleh dikata bahwa anak lebih mendominasi orang tua. Anak lebih mendominasi. Salah satu contoh misalnya, kita bicara tentang HP saja. Ketika anak mengatakan kepada orang tuanya, "Pak, tidak seperti itu, Bu, tidak seperti itu," dengan sendirinya orang tua akan memahami, "Oh iya, nak begitu ya." Padahal belum tentu apa yang dikatakan oleh anak kita itu betul. Nah, disinilah perlunya orang tua selaku pola pengasuh anak dalam rumah tangga itu perlu menambah ilmu pengetahuan yang baik tentang bagaimana melakukan pola asuh terhadap anak. Karena anak juga ini, kalau kita mau melihat hak-haknya, ada 24 hak anak sebenarnya, tetapi yang lebih mendominasi adalah hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesehatan yang layak, hak mendapatkan lingkungan yang layak, hak mendapatkan pendapat yang layak. Sehingga kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita bagaimana dia bisa ikut musrembang, ikut menentukan apa yang mereka butuhkan, bukan keinginan mereka, tapi apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa keluarga adalah sosok yang paling berperan di dalam mencegah pernikahan terhadap anak. Yang tadi intinya poin, ada anak-anak mengatakan, "Aku sudah mau menikah." Iya kan? Ya. Kenapa harus saya dicegah? Ya. Ada kadang anak-anak seperti itu. Kenapa saya harus dicegah? Pertanyaannya kemudian, ibu mau jawabnya, "Anda belum siap." Ya. Tapi kalau dia mengatakan siap, siap itu harus seperti apa, Bu? Nah, sebenarnya kita orang tua harus mampu memberikan penjelasan kepada anak-anak kita bahwa pernikahan itu harus direncanakan. Harus direncanakan. Harus. Kenapa? Karena yang direncanakan saja belum tentu berjalan mulus, Bu. Apalagi yang tidak direncanakan. Apalagi kalau itu dilaksanakan tanpa perencanaan. Tanpa perencanaan. Oleh karena itu kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program pola asuh anak memberikan kesempatan kepada anak untuk bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ketika anak itu menikah di bawah umur akan dampaknya seperti ini, sehingga orang tua mampu memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa pernikahan di bawah umur itu akan sangat berdampak, lebih banyak dampak negatif ketimbang positifnya. Terbukti dengan banyaknya perceraian, banyaknya ibu muda yang melahirkan lalu kemudian melahirkan anak-anak stunting. Anak stunting. Ya, lalu kemudian banyak juga ibu-ibu yang meninggal karena tidak siap secara fisik dan rahim, mental. Mental. Fisiknya belum mampu untuk hal-hal itu. Belum lagi kita bicara faktor ekonomi. Masih menyusui di ibunya. Anak-anak juga misalnya suami istri belum siap, ada yang masih mau keluyuran. Belum siap jadi peran bapak, belum siap jadi peran ibu. Ya, sehingga kalau saya katakan bahwa bagaimana mungkin seorang anak akan memelihara anak? Bagaimana mungkin seorang anak akan mengasuh anak? Sehingga dengan demikian peran keluarga sangat kita butuhkan. Berikan pelajaran kepada anak kita, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sangat pentingkah membangun komunikasi dengan anak di rumah, Bu, untuk bisa mencegah perkawinan anak? Saya kira itu adalah sangat penting. Karena kenapa? Saya melihat ya di sekarang ini untuk kita ya, banyak di kalangan kita. Biasanya di zaman kami dulu masih kecil, ketika
azan maghrib sudah berkumandang, semua anak sudah ada dalam rumah. Masuk rumah nak, kita sholat berjamaah, kita ngaji berjamaah, lalu kemudian makan, belajar, tidur, bangun subuh dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Sekarang ini tidak ada lagi yang seperti itu. Toh kalau ada itu 1-2. Nah, persoalannya adalah memang kalau kita katakan kepada anak kita bahwa kami seperti itu dulu, mereka mengatakan bahwa itu dulu. Di zaman modern seperti ini tidak seperti itu lagi. Sehingga disinilah peran kita bagaimana meyakinkan kepada anak bahwa zaman dulu, zaman sekarang itu ada karena ada zaman dulu. Zaman sekarang ada karena ada zaman dulu. Di mana kita bisa menerapkan itu. Jadi saya selalu mengatakan ketika saya memberikan advokasi kepada masyarakat, jangan pernah mau didikte oleh anak tak. Kita yang harus mendikte mereka. Kita yang melahirkan, kita yang membesarkan. Lalu kenapa kita yang didikte? Diatur sedemikian sehingga apa maunya kita ikuti, padahal kita tidak tahu bahwa dampak dari keinginan-keinginan yang tidak dibutuhkan itu justru akan berdampak negatif. Saya ingin poinnya lebih ke ini, agar pencegahannya lebih bukan sekedar perannya ibu, bukan sekedar ini, tetapi bagaimana peran sosok ayah dan ibu ini berperan penting. Adakah pembagian tugas yang seharusnya dilakukan, ataukah punya peran tunggalkah seorang ayah memberikan pencegahan atau ibu sebenarnya? Ya, namanya berumah tangga seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya ada kolaborasi yang erat antara ayah dan ibu di dalam mengasuh anak-anak kita, di dalam mengasuh anak-anak mereka sehingga mereka bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ibu kita karena anak tak, ayah kita karena anak tak, tidak. Tapi bagaimana kita mengumpulkan pengetahuan, pola pikir kita untuk bagaimana membesarkan anak-anak kita, terutama dalam hal memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ajak anak-anak kita untuk bagaimana dia bisa belajar dengan baik, baik di rumah, di sekolah. Di rumah kita ajari dia dengan etika, agama, di luar dia mendapatkan pendidikan yang formal, sehingga klub ini bareng. Baik, selain ada regulasi yang mengatur tentang aturan dilarang pernikahan usia anak, harapan ibu ke depannya, dan di segmen closing ini saya berharap ibu memberikan informasi kepada keluarga, terutama untuk anak-anak kita yang ada di rumah menyaksikan podcast ini, agar pencegahannya sejak dini kita bisa lakukan. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin mengatakan bahwa undang-undang pernikahan sekarang itu di tahun 1974 di salah satu pasal itu dirubah tentang umur pernikahan seseorang. Jadi undang-undang terbaru di nomor 16 tahun 2016 kalau saya tidak salah ya, di situ dikatakan bahwa usia pernikahan seseorang itu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi di Undang-Undang 74 itu 16 tahun perempuannya, dirubah menjadi sama-sama 19 tahun. Sama-sama 19 Sekalipun tahun. Ada lembaga dalam hal ini BKKBN menganjurkan untuk 20 tahun ke atas, tetapi Undang-Undang Perkawinan mengatakan 19 laki-laki, 19 perempuan. Nah, lalu kita hubungkan dengan Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di undang-undang itu dikatakan bahwa ketika ada orang, siapapun itu, bapaknya kah, mamanya kah, tante omnya atau siapapun itu menikahkan anak di bawah umur, maka dendanya itu 200 juta dan pidananya 9 tahun penjara. Ini yang lalu kemudian kami sosialisasikan ke bawah. Karena kenapa? Ada yang bertanya, kenapa seperti itu, Bu? Sedangkan kalau kita hubungkan dengan agama, panjang ceritanya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sudah kelihatan dampaknya. Karena menikahkan anak itu putus segala-galanya, putus sekolahnya, putus cita-citanya, putus masa depannya, putus segala-galanya putus. Sehingga dengan demikian akan memutus mata rantai. Tadinya mungkin anak akan menjadi seorang presiden, tapi karena dinikahkan dengan cepat dan sebagainya, putus segala-galanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa
pernikahan itu sangat perlu untuk direncanakan dan hanya dapat dilakukan ketika peran kedua orang tua itu berfungsi dengan baik. Terima kasih Ibu sudah hadir kembali di podcast ini, dan semoga ruang ini menjadi ruang yang bagi pemirsa untuk digunakan dalam melakukan diskusi, melakukan mungkin pelaporan kepada pemberdayaan perempuan ketika ada hal-hal yang terkait dengan kekerasan, terkait dengan pernikahan usia anak, terkait bantuan hukum untuk juga bagi yang para bermasalah, ibu-ibu yang punya kasus hukum, mungkin ada pendampingannya dan sebagainya. Untuk itu adik-adik kita yang menyaksikan juga podcast kali ini, semoga juga ada pencerahan dari podcast ini, dan mari kita mempersiapkan masa depan kita dengan berprestasi. Mari kita mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan sumber daya manusia itu sendiri, sehingga persaingan ke depan bisa kita rebut dalam era globalisasi, dengan era teknologi digital ini kita mampu berkontribusi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk bangsa Indonesia tentunya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.